Menikmati kopi di pagi hari, ngopi, ngolah pikiran, ngaji, ngatur jiwa. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini pasti punya tujuan. Allah menciptakan manusia pasti ada tujuannya. Apakah itu tujuan duniawi maupun tujuan akhirat nanti. Karena apabila kita hidup tanpa tujuan, maka artinya sama halnya kita keluar dari rumah tapi tanpa ada tujuan yang pasti. Maka pasti perjalanan hidupnya akan sia-sia. Sehingga tujuan itu harus ada, dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu dengan baik. Bukan hanya tujuan duniawi, namun juga tujuan di akhirat nanti. Bagaimana kita bisa sukses mencapai tujuan kita, terlebih di akhirat nanti. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini kecuali untuk menyembah kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibnu Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab." Hai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, maka janganlah hidupmu hanya digunakan untuk bermain-main. Wa kafaltu rizqika fala tat'ab, dan aku telah menanggung rizkimu, mencukupi rizkimu, maka janganlah engkau merasa susah hidup di muka bumi ini. Fatlubni tajidni, carilah aku maka engkau akan menjumpaiku. Wa in wajadtani wajadta kulla syai', dan jika engkau menjumpai aku maka berarti engkau akan menjumpai segala sesuatu. Artinya dengan kita betul-betul bisa mencari, melaksanakan tujuan hidup kita di bumi ini, maka pasti kita akan menjumpainya. Dan pasti
Allah akan memberikan kemudahan segala sesuatunya. Karena itu memang sudah janji Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Hai anak Adam, sempatkanlah untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan, dan aku akan menutupi kekuranganmu, kebutuhanmu. Selain Allah menjadikan rasa cukup di dalam diri kita, Allah pun menutupi apa yang kita butuhkan. Wa illam taf'al mala'tu sadraka suhlan wa asudda faqara wa lam asudda faqara. Dan apabila engkau tidak melakukan hal itu, maka Allah mengancam bahwa Allah tidak akan mencukupi kebutuhan kita, bahkan isi hati kita itu dibuat hanya merasa kurang. Oleh karena itu, dalam hidup ini marilah langkah kita betul-betul kita gerakkan segala wujud tubuh kita ini, kita arahkan, kita gunakan untuk mencapai tujuan kita hidup di dunia, yaitu untuk ibadah menyembah kepada Allah. Karena memang kita hidup di dunia ini bukan untuk dibiarkan saja, untuk hidup sia-sia tanpa ada tujuan yang pasti. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa hidupnya di dunia ini akan disia-siakan begitu saja tanpa ada tujuan? Tentu tidak. Nah, inilah yang mendasari kita, bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan kita itu sehingga kita bisa mencapai tujuan kita untuk suatu saat nanti, selain kita bisa hidup bahagia, mati bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kita lahir tidak memakai apa-apa, kita hidup diberi apa-apa, dan kita mati nanti tidak membawa apa-apa. Pertanyaannya, apa-apanya itu digunakan untuk apa? Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.